Selamat sore, selamat bertemu kembali di kuliah online pada hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah statistik dasar ya. Untuk materinya masih sama dengan minggu yang lalu. Untuk kelanjutannya mengenai konsep dasar probabilitas. Di dalam konsep dasar probabilitas, di sini saya mengulang sedikit tentang pengertian dari probabilitas itu sendiri, di mana probabilitas adalah tingkat keyakinan seseorang untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, di mana untuk nilai dari probabilitas adalah 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa itu nilainya 0, maka peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas dari suatu peristiwa itu nilainya 1, maka peristiwa itu akan pasti terjadi. Nah, dengan ini kita bisa melihat ada beberapa pendekatan untuk probabilitas, yaitu dari pendekatan klasik, kemudian ada pendekatan relatif sama pendekatan subjektif. Untuk pendekatan klasik itu sendiri adalah diasumsikan bahwa semua peristiwa itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi, di mana rumus untuk pendekatan klasik adalah jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan. Contohnya saja, pada kegiatan wisuda mahasiswa ada hasil yaitu dengan kategori sangat memuaskan, kemudian memuaskan, dan yang ketiga terpuji. Sehingga kalau di sini kita mau menghitung berapakah nilai probabilitas untuk yang terpuji, itu adalah 1/3. 1 itu adalah jumlah kemungkinannya kita mendapatkan predikat terpuji, sedangkan 3 itu adalah total dari kemungkinan tersebut, yaitu dari sangat memuaskan sampai yang terpuji. Kemudian contoh yang lain di sini seperti yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu ya. Yang paling gampang itu seperti bentuk pelemparan, atau kita melempar untuk uang logam. Misalnya dari pelemparan uang logam itu akan muncul gambar sama munculnya angka. Kalau munculnya gambar berarti nilai probabilitasnya adalah 1/2. Kalau munculnya angka berarti juga sama 1/2, karena muncul gambar itu kemungkinannya ya hanya 1 ya, 1, sedangkan untuk totalnya adalah gambar dan angka. Kemudian untuk kegiatan perdagangan itu juga sama seperti kalau kita melempar uang logam, yaitu ada jumlah totalnya menjual dan membeli. Sedangkan kalau di perubahan harga, atau kita sebut dengan harga naik dan turun, inflasi dan deflasi, itu juga hasilnya sama. Nilai probabilitasnya adalah 1/2 untuk inflasi, dan deflasinya juga 1/2. Kemudian untuk mahasiswa belajar, jika kita mendapatkan hasil predikat
di ijazah itu juga sama, lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Kemudian contoh yang lain, misalnya saja kita melempar satu dadu, untuk jumlahnya itu 6, tapi muncul angka 2 atau muncul angka 3 ataupun 5, itu adalah 1/6. 6 itu totalnya, karena dadu itu sampai bermata 6 ya, dari mata 1, 2 sampai 6. Kemudian yang munculnya angka 5 itu ya hanya 1 itu saja, berarti 1/6 dan lain sebagainya, untuk contoh-contoh dari pendekatan klasik. Kemudian kalau kita melempar 2 dadu secara bersamaan, ini beda lagi ya, berarti untuk totalnya itu 36. Dari mana 36? Berarti kita melihat dari dadu yang pertama kemungkinan munculnya 1, dadu yang kedua munculnya 1 juga, bisa juga dadu yang pertama itu 1, dadu yang kedua munculnya 2, dan seterusnya. Sehingga kalau dihitung total hasil yang mungkin 36. Sedangkan kalau yang dimaksud di dalam soal, di situ munculnya angka yang berjumlah 5, berarti di sini hanya ada 4 ya. Dadu pertama muncul angka 1 atau bermata 1, dan dadu yang kedua 4, dan seterusnya. Sehingga kalau dihitung 4/36, sehingga 0,11. Kemudian untuk pendekatan relatif ya, pendekatan relatif di sini adalah probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Dengan rumus jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Dari suatu pertemuan seminar ada yang hadir sebanyak 500 orang, di mana yang berpendidikan S1 itu 250 orang, yang berpendidikan S2 itu 150, dan yang berpendidikan D3 100. Kalau ditanya berapakah nilai probabilitas untuk yang D3, berarti 100/500. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan subjektif ya. Pendekatan subjektif di sini definisinya adalah probabilitas dari suatu kejadian yang didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contohnya dari Januari hingga Juli untuk Bank Indonesia berkisar BI rate-nya itu 8% sampai 8,5%. Kemudian inflasi cenderung konstan ya, karena berkisar 3% sampai 4%, jadi tidak begitu besar. Kemudian berdasarkan informasi diperkirakan untuk tingkat bunga KPR pada akhir tahun 2008 paling tinggi sebesar 13% per tahun. Ataupun soal-soal yang lain yang di situ kita ambil pendekatannya adalah secara subjektif, secara nyata. Misalnya dari nilai inflasi yang sekarang itu berapa persen, ya mungkin akan jauh lebih besar ya dibandingkan untuk tahun-tahun kemarin ya, karena dengan adanya wabah ini ya. Kemudian contoh yang lain, jika kita menghadapi 2 orang mahasiswa, di mana mahasiswa itu saya beri kode A dan B, kemudian kita ingin menentukan siswa mana yang akan maju untuk mengerjakan soal di papan tulis. Kemudian jika kita ingin mengambil 3 kali secara acak, maka akan muncul ya di sini ada keterangan jika kita ingin mengambil 3 kali secara acak di dalam probabilitas A sama probabilitas B. Sehingga nanti kalau kita lihat dari data tersebut, yang muncul adalah A, kemudian A, B,
kemudian ada ABA, ya, dan seterusnya, sehingga nanti bisa Anda hitung atau Anda lakukan dengan penelitiannya. Yang tidak tertunjuk dari probabilitas A itu berapa, ya, 1 ya, karena di probabilitas B kan tidak ada AA-nya, A. Tapi kalau kita lihat di probabilitas yang A tidak ada yang tertunjuk untuk B. Ya. Kemudian yang tertunjuk sekali nanti bisa kita hitung dari jumlahnya itu berapa. Ada totalnya 8, kemudian yang tertunjuk sekali berarti ada 3, ya, dan seterusnya. Nanti bisa Anda lakukan untuk oret-oret dari 3 mahasiswa yang maju secara acak, 2 orang mahasiswa yang maju, kemudian kita ingin mengambil 3 kali secara acak. Kemudian konsep dasar hukum, ya, konsep dasar hukum di sini di dalam probabilitas ada hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Di mana untuk hukum penjumlahan ataupun di dalam hukum perkalian, ya, seperti kalau kita menjumlah angka biasa, ya, misalnya 3 tambah 5. Kemudian kalau perkalian, ya, tinggal kita kalikan. Kemudian ada nilai probabilitas suatu peristiwa seperti tadi sudah saya terangkan, yaitu antara 0 sampai dengan 1. Kalau yang namanya komplementer berarti yang tidak termasuk di dalam suatu probabilitas tersebut. Nah, ini tadi untuk jawabannya tadi, ya. Jadi AAA, AAB, ABA, ABB. Kemudian untuk yang probabilitas B adalah BBB, BBA, BAB, dan BAA. Kalau yang tidak tertunjuk, ya, di probabilitas 1 itu di area ini kan tidak ada yang AAA, ya. Tapi kalau yang di probabilitas B pun juga yang tidak tertunjuk B-nya juga 1 saja. Kemudian untuk yang penjumlahan kita masuk ke sini, ada yang peristiwa saling lepas, mutually eksklusif, ada juga nanti yang saling terikat, ya. Kalau yang saling terikat itu berarti ada irisan. Kalau kita menggunakan yang hukum penjumlahan yang peristiwa saling lepas, di sini kita tinggal menjumlahkan saja menggunakan union. Jadi probabilitas atau peristiwa A union peristiwa B. Jadi peristiwa A plus peristiwa B. Sehingga kalau kita hitung dari peristiwa A 0,35, peristiwa B 0,40, dan peristiwa C itu adalah 0,25. Sehingga untuk probabilitas dari P untuk A union probabilitas C adalah 0,35 plus 0,25. Hasilnya adalah 0,60. Kemudian hukum penjumlahan, ya. Hukum penjumlahan ini jika A dan B merupakan peristiwa yang tidak saling lepas, ya. Kalau ini tidak saling lepas berarti rumusnya berarti kan ada tambahan, yaitu ini. Dari peristiwa A ditambah peristiwa B dikurangi dengan peristiwa A irisan B. Itu kalau yang tidak saling lepas. Kalau yang tadi saling lepas berarti hanya ditambahkan saja. Jadi peristiwa A union peristiwa B. Kemudian untuk contohnya dari peristiwa atau probabilitas A union probabilitas B sama dengan 0,35 plus 0,40 min 0,2. Ya, ini karena ada irisan, ya, yang termasuk di antara A dengan B. Kemudian untuk contohnya seperti ini, ya. Dari 200 orang yang menghadiri suatu acara, diketahui 125 orang adalah wanita, 75 orang adalah sarjana, dan 25 orang adalah wanita dan sarjana. Nah, berarti nanti ada yang
tidak saling lepas, yaitu untuk yang 25 orang. Kalau totalnya 200. Yang menghadiri acara jenis kelaminnya wanita itu 125. Kemudian yang sarjana itu 75, karena di sini ada 25 yang wanita dan sarjana, berarti 125 dikurangi 25. Kemudian 75 dikurangi 25, berarti tinggal 50. Yang tadi 100. Sehingga kalau ditanyakan berapakah nilai probabilitas yang terpilih tersebut adalah wanita, berarti di sini hitungannya kalau wanita saja 125 per 200. Kemudian untuk yang sarjana tadi 75 per 200. Sedangkan untuk yang wanita ini atau sarjana, ataupun nanti wanita dan ya, dan bukan sarjana, itu nanti beda. Kalau yang union berarti 125 per 200 ditambah 75 per 200 dikurangi, ya, ada pengurangan di situ, 25 per 200. Kalau yang keempat itu ada 100 per 200. Itu yang wanita saja tanpa untuk yang sarjana. Kemudian yang tidak termasuk kedua-duanya adalah 25 per 200. Kemudian contoh yang lain ini juga sama. Dari total 45 siswa di suatu kelas diketahui 28 siswa senang matematika. Contohnya sama ya. Jadi nanti tinggal Anda hitung aja, yang 45 itu total dari titik sampelnya 45, 28 itu yang senang matematika. Jadi nanti kalau ditanyakan berapakah yang senang matematika, berarti ya 28 per 45. Yang senang untuk bahasa Inggris ya berarti 22 per 45, dan seterusnya. Ini bisa dihitung dengan cara seperti tadi. Ini kalau gambarannya begini, digambarkan dengan bentuk irisan. Kemudian ada juga untuk nilai probabilitas dari penjualan saham dan pembelian saham. Kemudian hitungannya juga sama penyelesaiannya untuk yang kejadian saling lepas maupun kejadian yang tidak saling lepas. Kalau kejadian yang saling lepas ya berarti tinggal kita jumlahkan saja probabilitas A tambah probabilitas B. Kemudian untuk probabilitas A, B tidak ada, 0 ya, karena peristiwanya adalah saling lepas. Kemudian contoh yang lain lagi dari PT Kalimantan. Ini ada kelas A, kelas B, kelas C. Berapakah probabilitas di kelas A untuk jeruknya? Berarti nanti tinggal Anda hitung 0,5 per total keseluruhan. 0,5 tambah 1,5 tambah 2,0 tambah 0,6 ya 0,6 ya. Kemudian yang lokal 2 0,4. Ya, nanti silahkan dijawab untuk PR. Kemudian latihan-latihan yang lain di sini juga masih sama. Dalam hal perhitungan penelitiannya ada sekian persen dari jumlah mahasiswa yang bergender laki-laki dan bergender perempuan ya. Kemudian untuk hukum perkalian tinggal perkalian, jadi dikalikan aja dari probabilitas A dengan probabilitas B. Ada kejadian bebas dan kejadian yang tidak bebas. Kalau peristiwa bebas berarti tinggal kita kalikan probabilitas A kali probabilitas B. Tapi kalau untuk yang kejadian tidak bebas, karena di sini ada yang masuk ke dalam 3 macam, yaitu probabilitas bersyarat, gabungan maupun yang marginal. Ya, bersyarat rumusnya ini probabilitas dari B irisan A dibagi dengan probabilitas A. Gabungan rumusnya dan contoh soal ya. Terima kasih. Nah, nanti di dalam materi ini saya jadikan sebagai bahan untuk ujian akhir semester. Jadi nanti bisa Anda pelajari
tentang probabilitas, kemudian korelasi, angka indeks, dan satu lagi materi untuk minggu depan yaitu tentang regresi ya. Saya terangkan untuk regresi, bedanya antara regresi dengan korelasi. Kalau korelasi itu hubungan ya, menilai hubungan, tapi kalau regresi itu adalah menilai pengaruh, apakah ada pengaruh. Berbeda ya antara pengaruh dengan hubungan, tapi itu saling terkait ya. Ya, itu saja saya cukupkan dari kuliah online hari ini, untuk tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.